Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Yogyakarta ya, ke daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai ya, warna hitam grade A dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi ID Express ya, dengan nomor resi tertera ya, dikirim ke daerah istimewa Yogyakarta, ke kota Yogyakartanya. Oke, seperti biasa sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kami kirim ke kota Yogyakarta. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi IMEI atau jaringan ya. Sesuai dengan varian yang Anda pilih, ini Anda memilih varian bea cukai ya. Jadi sudah pasti IMEI-nya sudah terdaftar di bea cukai, sudah didaftarkan oleh bea cukai, sehingga sinyal atau IMEI dijamin permanen 100%, tidak mungkin terblokir. Saya ulangi, 100%, 1000% tidak akan mungkin terblokir. Bagaimana cara cek IMEI-nya ya? Ketik bintang pagar 06 di tombol ini, ketik di keypad ini, di bintang pagar 06 pagar ya, bintang pagar 06 pagar. Ini saya tutupi ya, mohon maaf. Nah ini nomor IMEI-nya di sini ya, kita tunjukkan 3 digit terakhir 805. Untuk nomor IMEI fullnya itu nanti akan kami kirim via DM atau via chat di Shopee. Kenapa? Karena video ini kan akan kami upload di YouTube, dan IMEI ini sangat sensitif ya, jadi kami sensor. Untuk IMEI fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani. Oke, kembali lagi ke bagaimana cara cek IMEI ke bea cukai ya. Ketik bintang pagar 06 pagar, nanti muncul IMEI. Lah nomor IMEI-nya ini ada 15 digit ya. Ada 15 digit, yang 00 ini tidak usah ya. Jadi yang sampai 805, yang garis miring 00 itu tidak usah. Jadi silakan di copy paste yang 15 digit, kemudian kita masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk ke Google Chrome sini, kemudian di pencarian sini ketik aja cek IMEI bea cukai. Oke, seperti ini. Nah, ini situs resmi ya. Situs resmi di atas sendiri beacukai.go.id. Ini situs resmi milik pemerintah. Klik aja di atas sendiri. Kita tunggu. Nah, di atas sendiri ada tulisan Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai ya. Di sini ketik aja IMEI-nya ya. Nah, di kolom pencarian sini ketik cara cek IMEI, ketik IMEI spasi ya, ketik IMEI spasi 15 digit IMEI. Misalkan IMEI-nya kita awur aja ya, seperti ini, ada 15. Nah, ketik IMEI spasi 15 nomor digit IMEI, kemudian klik cari ya. Nah, kemudian di sini nanti ada keterangan. Nah, ini kan IMEI-nya kita awur. Jadi nanti kalau di sini muncul keterangan IMEI sudah berhasil masuk database cair Kementerian Perindustrian, maka kalau sudah muncul keterangan seperti itu di sini, itu tandanya IMEI sudah didaftarkan bea cukai ke cair Kemenperin ya. Jadi dijamin aman, legal, karena ini resmi situs pemerintah ya. Jadi tidak ada tidak ada tipu-tipu seperti itu. Sudah masuk resmi situs pemerintah dan bebas reset, bebas diapa-apain, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produknya sesuai dengan deskripsi ya. Untuk kelengkapan produk yang bea cukai itu HP plus dosbook UM seperti ini ya, dosbook UM. Jadi kalau kata David Gadgetin itu dosbook KW atau UM, karena memang ini kita beli sendiri ya, terpisah. Dosbook UM atau KW seperti ini hanya untuk mempercantik penjualan saja sebenarnya ya.
karena kita dapat di Malaysia itu batangan atau HP saja, tidak mungkin ada dosbooknya seperti ini. Kita beli sendiri untuk dosbooknya. Jadi dosbook seperti ini OEM ya, KW. Di dalamnya ada apa saja, hanya ada kabel OEM. Ini enggak usah dipakai ya, jadi ini jangan dipakai, nanti ini kita singkirkan saja. Ini enggak usah dipakai karena apa, ditakutkan kalau dipakai ini kan OEM juga ya, ini malah nanti atau listrik atau daya yang masuk HP tidak stabil, malah menimbulkan masalah ini. Jadi kita singkirkan saja. Untuk chargernya sudah kita ganti dengan merek yang lebih bagus ya. Kita tambah juga untuk bonusnya itu charger Fleco seperti ini ya. Nah, ini sudah ada kabel tipe C, kemudian juga sudah ada adaptornya, ini bisa dipakai. Kemudian kita kasih bonus juga headset ya. Ini headset menggunakan jack audio 3,5 mm ya, seperti ini. Nah, jadi khas Sony itu meskipun dia flagship masih ada untuk jack audio 3,5 mm nya. Ini vegan extra bass, lumayan bagus, nanti bisa dicoba. Kemudian kita kasih lagi kelengkapannya, ada soft case seperti ini ya, soft case bening untuk Xperia Mark 3. Kemudian kita sudah pasang heat tempered glass ya, ini baru saja kita pasang tempered glass. Nah, seperti ini. Oke, itu ya kelengkapannya. Setelah kita jelaskan kelengkapan, kita masuk ke deskripsi fisik daripada produk yang akan kita kirim ya. Yang pertama kita jelaskan untuk fisik bagian atas dulu ya. Untuk LCD bagian atas kita jamin tidak ada minus ya, untuk fisiknya aman, mulus, tidak ada kendala, tidak ada retak, crack ataupun pecah ya. Ini fisik bagian atas sudah kita pasang tempered glass. Kemudian untuk fisik bagian bawah atau bagian apa namanya, belakang ya, original ya. Kaca kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada noda, tidak ada jamur baik itu di dalam lensa ataupun di kaca luar ya. Kaca kamera juga aman. Kemudian fisik bagian samping juga mulus ya, mulus 97% ya, sangat-sangat mulus. Ada beberapa tombol, yang ini tombol shutter kamera ya, khas Sony sejak zaman jadul ya. Kalau kita mengenal kamera Sony, kamera jadul apa namanya, kamera digital itu ya, ini berfungsi sebagai shutter kamera ya. Kalau dipencet separuh itu dia bekerja sebagai autofocus, kalau dipencet full itu sebagai shutter kamera. Kemudian ini ada tombol kecil, ini tombol Google Assistant ya, Google Assistant. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus ya, ada lubang kecil untuk mikrofon, lubang besar untuk jack audio 3,5 mm. Kemudian di sini juga mulus ya, ada tempat SIM dan micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Ini versi Jepang ya, sudah kami jelaskan di deskripsi bahwa unit yang kami jual versi Jepang. Jadi hanya satu SIM card ya, seperti itu, satu SIM card dan satu micro SD. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus, ada lubang kecil mikrofon dan lubang untuk charger. Oke, itu untuk fisiknya. Sekarang kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Kita masuk ke pengecekan LCD ya, atau warna monitor. Sesuai dengan deskripsi, untuk varian A ya, untuk varian grade A tidak ada kendala di LCD, tidak ada penyakit di LCD ya. LCD merah sempurna ya, tidak ada warna lain. Kemudian warna hijaunya juga hijau perfect, birunya juga oke. Kemudian hitam agak terang, kemudian agak terang, oke, agak terang lagi ya. Putih bersih, bisa dilihat ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada white spot, tidak ada bercak, tidak ada green screen, green line, garis atau flicker, tidak ada, semuanya aman.
kemudian ini gradasi semuanya aman ya. Sekarang kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch ya, dengan 10 jari. Coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 jari bisa bergerak semuanya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan touchscreen atau layar sentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya, yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Intinya hati-hati dengan pemakaian HP-nya. Misalkan ketika kita bepergian, jangan sampai dimasukkan di celana yang ketat atau celana jeans atau celana apapun yang ketat, karena apa, ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan, LCD tertekan, dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya. Jauhkan dari tempat tidur, ditakutkan kenapa, karena kalau kita sanding ya, kalau kita sanding saat kita tidur itu ditakutkan tidak sengaja tertindih di saat tidur, dan bisa timbul masalah pada LCD. Entah itu bisa ada burn in, bisa ada shadow, bisa ada flicker, bisa ada garis, ataupun LCD mati total. Jadi intinya tips yang pertama dari kami, hati-hati ketika memakai atau meletakkan HP ini, seperti itu ya. Mengingat harga HP LCD ini sangat mahal ya. Kalau Anda cek di Shopee, harga LCD HP ini itu kisaran 3.500.000 belum ongkos pasangnya. Padahal harga HP WiFi only ini 4 juta ya. Jadi hampir sama dengan beli HP. Jadi sangat hati-hati ketika pemakaian ya, terkait dengan pemakaian. Ketika itu entah itu dimasukkan di celana ataupun ketika dimasukkan di dalam tas, hindari berbenturan dengan barang-barang besar di dalam tas, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Tips yang kedua ini intinya jangan sering-sering overcharging atau hindari overcharging ya. Overcharging itu apa? Overcharging itu kita cas melebihi waktu normal. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur, malam hari dicas, pagi baru dicabut, itu namanya overcharging ya. Itu sangat-sangat berbahaya atau beresiko. Meskipun setiap handphone ya, apalagi handphone flagship seperti ini sudah ada pengaman, pasti sudah ada pengaman ya. Tetapi namanya pengaman atau ibaratnya proteksi ya, proteksi daripada overcharging ini kita ibaratkan sebagai tanggul di laut ya. Tanggul di laut itu jika setiap hari terkena ombak besar, terkena deburan ombak, tanggul sekuat apapun itu juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga proteksi dari HP ini ya. Proteksi dari HP ini kalau kita sering overcharging itu juga ada kemungkinan jebol juga ya. Dan kalau proteksi overcharging jebol itu berdampak pada baterai ya. Baterai bisa melembung, baterai bisa meledak, kemudian juga bisa bertambah pada mesin bisa mati total lah. Itu bangun ketika keseringan overcharging, risiko yang paling fatal itu baterai melembung, kemudian juga handphone mati total karena merusak IC pada mesin. Jadi saran dari kami terkait dengan hal ini ya, ketika kita mau tidur, ketika melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas ya. Lebih baik kita cas ketika kita bangun di pagi hari, misalkan jam 5 pagi bangun, kemudian setengah 7 atau jam 7 berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah hampir penuh atau minimal ya, sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman daripada resiko overcharging ya. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga ini juga penting ya, terkait dengan panas HP ya. Jadi kalau kita tahu handphone Sony sejak zaman dulu kala ya, sejak seri Android pertama, kita tahu Z1 ya, tahun 2016 2017 Sony keluaran pertama Z1, kemudian Z2, Z3, Z4, XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, dan seterusnya sampai sekarang. Itu problemnya sama, yaitu gampang panas. Jadi kalau kita amati sebagai pengguna Sony ya, itu HP Sony sejak zaman dulu sampai sekarang itu problemnya sama, gampang panas. Dan kalau panas, sistemnya Sony itu langsung menonaktifkan beberapa fungsi kamera ya, dan
mengurangi kinerja CPU. Jadi terlihat lemot seperti itu dari dulu seperti itu. Begitupun juga handphone Xperia 1 Mark 3 itu juga seperti itu. Jadi kalau HP-nya terlalu panas, dia akan menonaktifkan beberapa fungsi kamera, kemudian juga mengurangi kecepatan CPU atau prosesor. Solusinya apa? Solusinya beli cooler ya, beli cooler atau pendingin, harganya murah. Beli cooler yang ada peltirnya ya, jangan yang hanya kipas doang ya. Kalau cooler 35 ribuan 50 ribuan itu hanya kipas, itu tidak berpengaruh ya. Jadi beli cooler yang sudah ada peltir atau lempengan besi seperti itu. Nah, sudah ada lempengan besi yang menempel di sini ya biasanya. Nah, itu bisa menurunkan suhu secara signifikan. Harganya mulai dari 80.000. Kalau yang harus masuk ke listrik, jadi cooler ada dua ya. Ada yang harus cooler itu harus dicas ya, kemudian ada cooler yang pakai baterai. Jadi terserah pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau HP ini digunakan untuk live streaming ya, jadi HP standby di tripod itu ya bisa cukup beli cooler yang sambil colok listrik cukup. Tetapi kalau kita sering foto-foto di luar ruangan, videografi di luar ruangan, atau pergi ke tempat wisata ya, kemudian kita HP ini dibuat untuk foto-foto dan video-video, yaitu wajib beli cooler yang nirkabel atau tanpa kabel ya. Rekomendasi dari kami P70 ya, cari aja di Shopee cooler P70, itu bagus, itu sudah ada baterainya 2000 mAh dan tidak perlu colok listrik ya, jadi ada baterainya seperti itu dan sudah ada peltirnya. Jadi itu solusi dari kami terkait dengan panas HP, karena sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Jadi jika Anda beli HP ini untuk 3 hal ya, biasanya Anda wajib beli cooler. Yang pertama, ketika Anda beli HP ini untuk bermain game dengan durasi yang panjang, itu pasti wajib beli cooler ya. Ntar ada kereta. Kemudian yang kedua, jika Anda beli HP ini untuk live streaming sebagai konten kreator, mungkin Anda konten kreator atau membuat video-video di TikTok, Facebook, IG, ataupun Anda live streamer ya, live streaming atau jualan di Shopee Live ya, live streaming di TikTok atau di Shopee Live, jualan di Shopee, itu wajib beli cooler karena dia membutuhkan fungsi kamera selama berjam-jam ya. Jadi Anda wajib menempelkan cooler di sini biar HP-nya aman-aman saja. Kemudian yang ketiga, jika Anda membeli HP ini untuk fotografi, videografi ya, misalkan Anda sebagai fotografer, videografer yang membutuhkan handphone ya, kemudian cocok dengan handphone ini, mungkin itu Anda wajib beli cooler untuk jaga-jaga saat HP-nya panas ya. Apalagi kalau kita gunakan foto-foto di tempat wisata, itu pasti butuh waktu yang lama ya untuk foto-foto dan video. Jadi Anda wajib menempelkan cooler di sini ya. Dan kalau foto-foto di luar ruangan, itu wajib beli cooler yang tanpa kabel ya, atau nirkabel tadi yang sudah ada baterainya. Rekomendasi dari kami P70 ya, harganya 150 ribuan ya, bisa cek di Shopee. Oke, itu tadi tips dari kami terkait dengan panas HP ya. Oke, untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala, kami jamin 100% touchscreen normal. Kemudian kita lanjut ke beberapa fitur lagi. Yang pertama, speakernya ya, kita buka YouTube. Kita buka YouTube untuk cek speaker ya.
Oke ya, tadi suara speakernya aman ya, atas bawah suara jernih, tidak ada suara gemeresek, tidak ada suara sember. Kita lanjut ke pengecekan mikrofon ya. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Kita cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran ya untuk mikrofon atas dan bawah. Kita lanjut ke beberapa sensor. Ini sensor 3D atau sensor giroskop. Sensor giroskop berfungsi, sensor penghitung ini harus jalan ya, tapi kami pastikan berfungsi. Sensor suhu udara tidak ada, sensor kompas ini 329 328. Oke, berubah ya arahnya, bisa membaca. Oke, sensor kompas berfungsi, sensor cahaya berfungsi, sensor akselerometer bisa membaca ya, sensornya XYZ nya angkanya berubah. Kemudian sensor proximity, oke, bisa membaca juga proximity. Kemudian sensor tekanan atau pressure ini 974 sampai 981 ya, 97. Oke, kalau kita tekan angkanya naik ya, 974 sampai 981. Sensor pressure naik ya. Kemudian sensor gravitasi XYZ bisa membaca ya. Kemudian sensor sidik jari, kita ke pengaturan keamanan, kita setting pola dulu ya. Oke ya. Responsif ya. Coba kita matikan, kita sentuh saja, tidak perlu ditekan ya, cukup disentuh saja. Oke, nyala ya. Coba disentuh. Oke, nyala ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya lagi ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya lagi. Oke. Sekarang kita coba cek sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi eSaldo ini ya. NFC nyala, tinggal kita cari etol ya, sebentar. Sebentar, kita ambil etol dulu. Oke, ini 13.600 rupiah. bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kamera ya. Kita masuk ke fungsi kamera, kita masuk ke foto ya, foto pro. Di sini ada beberapa mode ya. Kalau kita lihat di sini pojok kanan atas ya, basic. Ini kalau kita tekan ada mode dasar. Ini mode sangat-sangat standar ya, tidak ada pengaturan, tidak ada efek apapun. Ini hanya biasanya digunakan untuk yang pengen serba cepat, misalkan untuk QR code seperti itu. Kemudian yang ada mode otomatis, ini otomatis dalam pencahayaan ISO AWB semuanya otomatis ya, kecuali fokusnya bisa dirubah.
Kemudian ini bagus di pencahayaan yang normal, bagus ya. Kemudian yang P ini semi otomatis, jadi ini otomatis tetapi cahayanya masih bisa kita atur ya. Jadi misalkan di foto itu cahayanya terlalu banyak ya, bisa kita kurangi. Cahayanya terlalu kurang, bisa kita tambah ISO nya, bisa kita tambah AWB nya ya. Di sini AWB, ISO, EV nyala semua ya. Yang off itu shutter speed, jadi shutter speed itu off ya. Biasanya cocok digunakan untuk memfoto benda diam ya, benda diam di ruangan yang kurang begitu banyak cahaya ataupun cahaya yang sangat terang, itu bisa pakai P ini. Kemudian yang S ini shutter speed ya, mode shutter speed. Nah di sini pengaturan utamanya itu SS atau shutter speed atau kecepatan lensa dalam menangkap objek ya, kecepatan tutup buka lensa ya, shutter speed. Tetapi di sini pencahayaannya tidak bisa diatur ya, ISO nya off, AWB nya masih bisa on, kemudian EV nya off ya, jadi tidak bisa diatur cahayanya. Biasanya S ini cocok untuk foto benda bergerak, objek bergerak di cahaya yang normal, di cahaya yang cukup. Kemudian mode M ini mode pencahayaan manual atau mode full manual. Di sini semuanya bisa diatur ya, nyala semua, shutter speed nyala, ISO nyala, EV nyala, kemudian AWB nyala, fokusnya nyala, semuanya nyala. Di sini cocok untuk foto benda bergerak di cahaya yang tidak stabil ya, seperti itu. Di cahaya yang kurang cahaya ataupun terlalu banyak cahaya itu bisa menggunakan yang M ini. Kalau yang MR ini settingan favorit kita bisa disetting di MR. Itu ya secara umum. Di sini kita hanya cek lensa saja ya, cek fungsi lensa, yaitu lensa 1 kali, ini lensa utama. Kita cek lampu flash dulu ya, lampu flash menyala. Kemudian lensa 1 kali, ini lensa utama ya, lensa 0,7 ini lensa ultrawide. Lensa 2,9 ini lensa optical zoom 2,9 kali. Kemudian lensa 4,4 ini optical zoom 4,4 kali ya. Kemudian kamera depan, oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera depan ya, lensa depan. Kemudian ini lensa lensa optical zoom 4,4, ini lensa optical zoom 2,9, ini lensa ultrawide, ini lensa utama, seperti itu ya. Oke, semuanya berfungsi. Kita hapus lagi. Oke ya, saya kira cukup untuk pengecekan. Sudah 28 menit, 29 menit, hampir 30 menit ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu dan kita siapkan packingannya ya. Oke. Jadi untuk jaga-jaga selama pengiriman ya, ini kita potong. Nama produk kita potong ya. Nama produk kita potong, jadi kurir tidak tahu isinya apa, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke, seperti ini.
Dek, Bun. Dek. Dono minggir, minggir ayah kerja minggir. Sini tak pinjemin HP dulu dah. Dah. Kalau wes selesai ya tak apa-apa dah. Iya, nah sama ganggu ayah kok. Sebentar Pak ayah ganggu.
Oke ya, paket sudah kita packing. Ini penampakan paket tanpa atas. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke. Terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman. Paket diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.